wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, perkenalkan nama saya Sabila Firdausi Aza. Saya dari PGRI UIN Malang tahun 2017. Di video ini saya akan membahas tentang tugas ujian kelas semester saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, nanti di sini saya fokusnya akan membahas tentang bab 1 saja. Nah, nanti ada apa saja di bab 1 ini di proposal saya. Nah, kemudian alasan saya kenapa saya memilih judul ini untuk dijadikan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, oleh karena itu, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, langsung saja ya teman-teman, di sini saya akan mengulas mengenai analisis bab 1 penelitian tindakan kelas punya saya. Nah, pada penelitian tindakan kelas saya dalam bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta definisi operasional. Sebelum masuk di bab 1, saya akan memberi alasan mengapa saya mengambil judul penelitian tindakan kelas ini. Judul saya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif learning dengan permainan ular tangga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam menghitung bidang datar di kelas 4A Minus Dumarjo. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menentukan judul penelitian tindakan kelas? Dari sini, kunci dari penelitian tindakan kelas ini adalah guru. Guru harus mempunyai kepekaan terhadap kelasnya, sehingga guru ini mengetahui ada permasalahan apa saja yang ada di kelas. Kemudian muncullah ide atau inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, mengapa saya mengambil judul ini? Nah, karena saya mendapatkan informasi dari guru kelas bahwa di kelas ini siswanya itu lebih tertarik dengan pembelajaran berkelompok dan pembelajaran yang menggunakan media yang dibuat permainan. Nah, itu lebih meningkatkan ketertarikan siswa di kelas dan pemahaman siswa di kelas. Kemudian, mengapa saya menggunakan model cooperative learning? Karena di sini nanti siswa akan mau dan mampu berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompoknya akan terdiri dari 3 sampai 4 anak saja. Kemudian mengapa saya menggunakan media permainan ular tangga? Karena permainan ular tangga ini sudah sangat familiar sekali bagi anak-anak. Jadi anak-anak mudah memahami instruksi dari guru. Kemudian di ular tangga ini nanti bentuk papannya terdiri dari gambar-gambar bidang datar. Jadi misalnya luas segitiga, terus ciri-ciri segitiga, pokoknya yang materi bidang datar. Kemudian lanjut ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi tentang pemaparan masalah yang terjadi. Biasanya peneliti itu mengungkapkan fakta yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, pada penelitian saya membahas mengenai pendidikan yang terjadi di Indonesia dan saya membahas pembelajaran model cooperative learning. Kemudian
masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan ringkasan permasalahan yang tertuang pada latar belakang, sehingga muncullah pertanyaan yang tepat. Lalu di sini saya ada 3 rumusan masalah. Di setiap rumusan masalah tersebut saya menggunakan bagaimana. Mengapa saya menggunakan bagaimana, tidak menggunakan apakah ataupun yang lainnya. Di sini saya menggunakan bagaimana karena dengan tanda tanya bagaimana tersebut saya lebih luas untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Bukan berarti ketika menggunakan tanda tanya selain bagaimana itu tidak bisa mengungkapkan masalah yang terjadi. Misalnya menggunakan apakah, efektif atau tidak, seperti itu. Pasti nanti jawabannya ya, efektif, begitu seterusnya. Nah, kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus sesuai, harus sinkron dengan rumusan masalahnya. Dan mengacu dari rumusan masalah saya, maka tujuan penelitiannya adalah jelas untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif learning tersebut dan bagaimana hasil belajar dan aktivitas belajar siswa sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan. Kemudian masuk ke hipotesis penelitian. Sudah diketahui teman-teman bahwa hipotesis merupakan kesimpulan sementara sebelum dilakukannya penelitian, analisis data ataupun hasil yang valid dari sebuah penelitian. Nah, dari penelitian saya mengambil hipotesis bahwa penerapan model kooperatif learning dan permainan ular tangga ini akan meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, yang saya maksud ruang lingkup dan batasan penelitian di sini adalah cakupan apa saja yang akan diteliti supaya pokok bahasanya ini tidak melebar kemana-mana, tidak keluar dari alur penelitian. Nah, di sini ruang lingkup ini terdiri dari populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel itu saya masukkan di ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu definisi operasional. Dalam penelitian ini, definisi operasional memberikan batasan istilah untuk menghindari kesalahan persepsi. Di sini saya memberikan informasi tentang variabel yang saya gunakan, yaitu cooperative learning, aktivitas belajar, dan hasil belajar, seperti yang ada di lampiran proposal saya ini. Mohon maaf, suaranya agak bising dan agak kurang jelas ya teman-teman. Dan mungkin banyak kurangnya dan banyak salahnya pada proposal saya ini karena masih awal membuat proposal penelitian tingkat kelas. Jadi bila ada salah, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.